Menelusuri kedalaman teologi komparatif, pemikiran Catherine Cornell. Teologi agama-agama telah mengalami perkembangan pesat, beralih dari sekedar perdebatan teoritis mengenai keselamatan ke arah keterlibatan yang lebih konkret dengan tradisi iman lain. Salah satu tokoh paling berpengaruh dalam arus ini adalah Catherine Cornell. Catherine Cornell melalui pendekatan teologi komparatif baru menawarkan metodologi yang disiplin namun tetap berakar pada komitmen iman. Riwayat hidup Catherine Cornell. Catherine Cornell lahir pada tahun 1961, merupakan seorang teolog asal Belgia yang memiliki spesialisasi dalam bidang dialog antar agama. Ia meraih gelar PhD dari KU Leuven, Belgia pada tahun 1989. Karir akademisnya membentang luas dari Belgia hingga Amerika Serikat, di mana ia saat ini menjabat sebagai profesor teologi di Boston College dan memegang posisi Newton College Alumni Chair of Western Culture. Cornell dikenal secara internasional bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai editor seri buku Christian Commentaries on Non-Christian Sacred Texts, sebuah proyek ambisius yang melibatkan pembacaan teks suci agama lain dari perspektif Kristen. Dua karya utamanya, The Impossibility of Interreligious Dialogue dan Meaning and Method in Comparative Theology, menjadi rujukan wajib dalam memahami bagaimana iman dapat tumbuh melalui perjumpaan dengan yang lain. Pergeseran pemahaman dalam teologi agama-agama. Pemikiran Cornell menandai pergeseran signifikan dari teologi agama-agama klasik ke teologi komparatif. Jika teologi agama-agama tradisional sering terjebak dalam tipologi eksklusivisme, inklusivisme, dan pluralisme yang bersifat abstrak dan spekulatif, Cornell mendorong pendekatan yang lebih praktis. Ia melihat bahwa tantangan zaman modern, termasuk kritik postkolonial dan realitas hibriditas agama, menuntut teolog untuk tidak lagi sekadar melabeli agama lain, melainkan mempelajarinya secara mendalam atau deep learning. Baginya, teologi komparatif adalah sebuah proses normatif di mana seorang teolog melintasi batas tradisinya sendiri, mempelajari teks atau praktek agama lain secara serius, lalu kembali ke tradisinya dengan pemahaman yang telah diperkaya atau bahkan sudah dikoreksi. Fokus utama teologi komparatif yang ditawarkan oleh Catherine Cornell terletak pada metodologi dan syarat moral dalam melakukan perbandingan. Ia menawarkan beberapa poin kunci. Di antaranya, yang pertama adalah hermeneutika komparatif. Ini mengikuti pemikiran Hans Georg Gadamer. Cornell menekankan bahwa prasangka atau awal atau pre-understanding bukanlah suatu hambatan, melainkan syarat untuk memahami. Nah, kita mendekati agama lain dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari iman kita. Lalu, yang kedua adalah perspektif orang luar atau biasa dikenal sebagai eksotopi. Ia menyumbangkan ide bahwa menjadi orang luar bagi tradisi lain adalah sebuah kelebihan. Perspektif ini memberikan suatu surplus penglihatan untuk melihat dimensi yang mungkin
terlewatkan oleh penganut asli tradisi tersebut. Catherine Cornell mensistematisasikan hasil belajar komparatif ke dalam 6 jalur. Yang pertama ada intensifikasi, yang berarti bahwa iman makin tajam. Yang kedua ada rektifikasi, diartikan sebagai koreksi prasangka. Yang ketiga ada recovery, menemukan kembali tradisi yang hilang. Yang keempat ada reinterpretasi, yang diartikan sebagai memaknai kategori lain untuk memahami diri. Lalu yang kelima ada apropriasi, yang diartikan sebagai mengambil elemen praktis. Dan yang keenam adalah reafirmasi, yang berarti penegasan kebenaran iman diri. Bagian berikutnya adalah analisis kritis, kekuatan, kekurangan, dan implementasi. Berdasarkan analisis atas pemikiran Cornell, terdapat beberapa poin kritis yang dapat disoroti. Yang pertama, kekuatan dan kontribusi positif. Cornell berhasil menjembatani ketegangan antara akurasi ilmiah dan komitmen iman. Metodenya memberikan rasa aman bagi penganut agama karena ia menegaskan bahwa dialog tidak mengharuskan seseorang melepaskan identitas imannya. Sebaliknya, komitmen yang kuat adalah syarat bagi dialog yang bermakna. Kategorisasi 6 tipe pembelajarannya sangat memudahkan teolog pemula untuk memetakan hasil studi mereka. Yang kedua, kekurangan dan hal yang perlu diperbaiki. Meskipun sangat sistematis, pendekatan Cornell seringkali dianggap sangat elitis dan berpusat pada teks suci. Fokus yang sangat besar pada pembelajaran mendalam teks-teks klasik mungkin kurang menyentuh realitas agama rakyat atau praktik akar rumput yang lebih cair. Perlu ditambahkan ruang yang lebih besar bagi dialog kehidupan atau praktis dan isu-isu keadilan sosial. Lintas iman sebagai titik berangkat komparasi, bukan hanya teks dogmatis. Selain itu, metodologinya menuntut intelektualitas yang sangat tinggi sehingga sulit diakses oleh umat awam tanpa pendampingan ahli. Yang ketiga adalah implementasi yang mudah dilakukan saat ini. Hal yang paling mudah dipraktikkan saat ini adalah metode rektifikasi dan recovery. Di tengah maraknya hoax dan prasangka agama di media sosial, menggunakan pendekatan Cornell untuk mengoreksi distorsi informasi tentang agama lain adalah langkah awal yang sangat mungkin dilakukan. Selain itu, praktik apropriasi sederhana seperti menggunakan teknik meditasi atau keheningan dari tradisi timur ke dalam spiritualitas lokal juga telah banyak dilakukan dan terbukti memperkaya batin tanpa merusak fondasi iman dasar. Secara keseluruhan, Catherine Cornell menawarkan peta jalan bagi siapa saja yang ingin mencintai agamanya sendiri dengan cara yang lebih dewasa, yaitu dengan berani bercermin pada keindahan dan kebenaran yang ada pada orang lain.